Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua saudaraku pendukung channel saya. Saya akan membuka rahasia atau cara menggunakan ilmu pelet ataupun ilmu laki-laki ataupun ilmu keselamatan. Semua ilmu itu sebenarnya ibarat pedang atau senjata. Jadi kalau menurut pendapat saya, apa yang saya pernah pelajari itu, tidak ada mantra yang tumpul. Tidak ada ilmu yang tumpul. Sebenarnya cara kita yang salah kalau menurut pendapat saya. Masalah ampuh dan tidaknya itu, masalah tajamnya ilmu itu dan tidaknya, tergantung dari keyakinan dan cara kita menggunakan suatu senjata ataupun ilmu tersebut. Dan saya akan kasih tahu cara-caranya menggunakan ilmu ataupun mantra untuk pelet wanita ataupun mantra untuk ilmu laki-laki. Jadi kita harus paham itu. Kenapa ya tidak jadi bang ini ilmu ini? Kenapa bisa berapa kali sudah saya lakukan tapi belum bisa? Begini sebenarnya saudara. Oke, saya merokok dulu ah. Oke saudaraku, karena ada di dalam Al-Quran itu, saya tidak tahu apa bacanya, tapi artinya Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi apapun kita pikirkan, apapun kita ingat, Tuhan mengikutinya. Jadi maka kita itu perlu belajar dengan keyakinan kita. Kalau mantra atau doa-doa atau ilmunya apapun itu sebentar saja kita bisa hafal. Tapi bagaimana caranya supaya cepat jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini saudaraku, sebelum melakukan mantra apapun, doa-doa apapun, ilmu apapun, yakinlah dulu dalam hati. Yakin. Jangan ada keraguan. Karena kalau masih ragu berarti hati kita masih bercabang. Ingat. Dan melakukan sesuatu belum tentu langsung jadi. Jadi ibarat kita itu melempar mangga, lemparlah sampai dia terjatuh. Karena Tuhan melihat sampai di mana keyakinan hambanya itu.
Kamu lempar 1 kali belum jatuh, lempar kedua kali. Kalau melempar 2 kali belum, lempar 3 kali. Jangan merasa bosan, jangan meragukan ilmunya Allah, jangan meragukan kekuasaan Allah, karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan meridhoi. Oke, yakinlah dulu dalam hati, apapun yang kita yakini itu yang sampai kepada Tuhan. Dan belajarlah dengan napas, ya. Kalau sudah kita merasa yakin dan sudah paham dengan caranya napas kiri dan napas kanan, dan paham juga dengan imajinasi ataupun membayangkan yang belum terjadi, maka bayangkan supaya terjadi. Ingat, dengan hati kita. Contoh menggunakan ilmu perempuan, mantra pelet untuk perempuan, ataupun perempuan yang menggunakannya, mesti yakin dan percaya. Ingat, mesti yakin dan percaya. Ingat saudaraku, tutup pintu sana. Oke, maaf saudara, saya ulangi lagi. Kita itu mesti tahu sampai di mana keyakinan kita dan napas kita dan imajinasi kita. Melakukan sebuah mantra maupun untuk laki-laki dan untuk perempuan, pergunakanlah keyakinan dan napas dan imajinasi kita. Kalau mantranya itu atau doanya itu di belakang, karena kita yang memainkan pedang, bukan pedang yang memainkan kita, bukan mantra yang mengontrol kita. Ingat, bukan ilmu yang mengontrol kita, bukan mantra yang mengontrol kita atau mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan suatu ilmu. Ingat itu. Jadi sebelum melakukan sebuah mantra ataupun ilmu ataupun doa-doa itu, keyakinan, kalau contohnya mantra pelet untuk wanita, yakinlah, insya Allah dengan izin Allah akan tembus, akan jadi. Dan kalau mau contoh bertepuk bantal, ilmu asap rokok, ilmu untuk bertemu, ilmu tatapan mata, usahakan napas kiri yang kuat, karena kiri adalah perempuan dan kan ada laki-laki. Maka kalau untuk perempuan, ilmu untuk perempuan, usahakan dengan napas kiri yang kuat, berarti kita itu memiliki jiwa perempuan. Jadi karena ilmu itu ibarat pakaian, jadi perempuan yang pakai baju perempuan, maka pasangannya. Dan bayangkan kalau target itu sudah jatuh cinta sama kita, kalau target itu sudah kita miliki dengan mata batin kita, kita sudah bersama dengan target itu.
lalu bacalah mantranya. Ingat, lalu bacalah mantranya. Jadi mantra itu di belakang. Satu, keyakinan, nafas, imajinasi, membayangkan, baru baca mantranya. Ingat itu. Begitupun dengan ilmu laki-laki. Yakinlah dalam hati, insya Allah orang yang mau memukul saya, berniat jahat untuk melukai saya, insya Allah tidak akan bisa jadi. Usahakan yang memakai dengan napas kanan. Ingat. Maka kalau sudah napas kanan, besar berarti kita memiliki jiwa laki-laki. Artinya kelaki-lakian kita. Dan imajinasi, bayangkan orang tersebut itu, dia senang sama kita, dia bagus. Kalau kita ketemu nanti, dia akan senang sama kita dan bagus sama kita. Ingat itu. Dan lalu bacalah ilmunya, pakailah ilmunya. Insya Allah akan orang itu yang akan jahat sama kita akan bagus sama kita kalau kita ketemu. Biarpun kita mau mendatanginya sendiri untuk mau secara damai ataupun mau menyelesaikan masalah. Jadi jangan menyalahkan mantra, jangan menyalahkan ilmu, jangan menyalahkan doa-doa. Iya. Mantra itu tumpul tergantung dari kita. Mantra itu tajam tergantung dari kita memainkan sebuah pedang, memainkan sebuah anak panah. Bagaimana kita memainkan sasarannya supaya pas dengan sasaran kita. Karena banyak orang yang langsung hafal mantranya, doa-doanya, ilmunya langsung pakai, jadi hasilnya kurang pas, kurang tajam. Biarpun jadi tapi kurang tajam. Karena saya sudah belajar dari masih bujangan sampai sekarang, jadi saya sudah ada sedikit pengalaman masalah ilmu apapun. Sudah ada 10 tahun lebih. Masalah pengobatan begitu juga. Ingat, masalah pengobatan juga mengobati seseorang itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan izin Allah apapun kita lakukan akan jadi. Tuh. Maka kalau perempuan mau diobati, usahakan napas kanan ya, napas kiri yang kuat, napas kiri yang kuat kalau perempuan yang mau diobati. Dan bayangkan dia sudah sehat, senyum, dan bacalah mantranya atau doanya. Begitupun laki-laki, yakinlah dalam hati, insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Dan serta dengan napas kanan, karena laki-laki mau diobati supaya tembus batin kita dengan batin orang yang sakit. Lalu bacalah mantranya, mau ditiup. Lalu bayangkan keyakinan, nafas kanan, bayangkan dia sudah sembuh, sehat dan senyum-senyum. Dan bacalah mantranya. Mau ditiup langsung orang sakit, mau dibikinkan obat melalui perantara air, disitulah artinya
menyatu dengan keyakinan, dengan napas, dengan imajinasi, ataupun membayangkan yang sakit menjadi sembuh dengan izin Allah melalui perantara doa-doa ataupun mantra-mantra yang kita ucapkan dari hati hingga keluar di mulut dengan izin Allah, dari yang batin, dari menembus ke yang kasar. Jadi begitulah saudaraku, belajarlah mengendalikan, mengontrol, memainkan sebuah ilmu, sebuah mantra, ataupun sebuah ilmu apapun yang kita pernah pelajari. Jadi jangan menyalahkan sebuah ilmu, jangan menyalahkan sebuah mantra, padahal itu adalah kesalahan Anda sendiri, bukan kesalahan mantra, bukan kesalahan siapa, tapi caranya Anda itu tidak paham bagaimana cara memainkan sebuah senjata supaya tajam dan pas dengan sasaran dan keyakinan kita. Oke, karena ada juga saudara yang bertanya nomor WA, saya akan tulis di bawah nanti. Nomor WA saya akan tulis di bawah di deskripsinya. Jadi kan nanti pencet di sudut kanan segitiga akan terlihat di situ nomor WA saya. Saya akan isikan di situ. Jadi jangan salah paham. Sebenarnya tidak ada ilmu yang ampuh, tidak ada yang ilmu yang tumpul, mantra yang tumpul. Tapi karena keyakinan akan jadi ampuh. Caranya kita sudah paham. Karena kita belum tahu cara menggunakan sesuatu, makanya susah. Contoh saja, kita belajar, kalau kita tidak paham, langsung kita bawa mobil itu pasti tidak tahu sasaran, pokoknya itu larinya tidak tahu. Tapi kalau kita sudah paham semua, oh begini, insya Allah jalannya bagus, lurus. Dan begitu juga dengan mantra ataupun ilmu ataupun doa-doa, apapun yang kita pelajari, semuanya dengan izin Allah semuanya bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, saudaraku, sampai di sini dulu. Semoga kita paham apa yang saya sampaikan di video ini. Jadi belajarlah memainkan sebuah pedang, memainkan sebuah mantra, ilmu doa. Bukan kita yang dikontrol atau dimainkan oleh sebuah ilmu, tapi kita yang mengontrolnya. Oke. Saya akan tulis di bawah nanti nomor WA saya. Nah, di deskripsinya. Oke. Sampai di sini dulu, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.